Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Rabu, Pekan ke-6 Paskah, 25 Mei 2022. Bacaan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Julieta Soares Ismail dari Dili, Timur Leste. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini, Yesus berbicara kembali tentang peran yang akan dijalankan oleh Roh kebenaran yang diutus oleh Bapa dalam namanya. Bahkan Yesus sudah menyatakan banyak hal kepada para murid dalam wasiat terakhirnya. Ternyata Yesus masih mempunyai banyak hal yang harus dinyatakannya kepada muridnya. Karena Yesus menyadari bahwa yang akan meneruskan misinya di dunia adalah murid-muridnya. Yesus tahu dan mengenal ketidakberdayaan murid-muridnya, dan Ia meyakinkan mereka dan berkata, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu belum dapat menanggung. Apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, yang akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran." Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di masa sulit seperti sekarang ini, mungkin ada banyak dari kita yang kehilangan harapan, jaminan akan masa depan. Pengalaman hidup kita sehari-hari yang penuh persaingan, permusuhan, dan konflik membuat manusia sulit mengharapkan sesuatu yang menjamin rasa aman dalam hidupnya. Secara manusia butuh segala sesuatu yang pasti, yang dapat memberi jaminan akan kelangsungan hidup dan keselamatannya. Untuk itu, banyak produk yang ditawarkan dunia sebagai jaminan masa depan, seperti asuransi jiwa,
jaminan kesehatan, kecelakaan, dan lain-lain. Jaminan itu sangat laku di masyarakat dan dibutuhkan. Hal ini Yesus juga memberikan sebuah jaminan abadi kepada kita yang percaya kepadanya, yakni segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu berkata, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Apakah kita dapat menerima sabda ini sebagai jaminan sabda yang hidup dari Tuhan? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Yesus meminta kepada kita untuk menyerahkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengalami kebenaran sabda itu sendiri. Bersediakah kita? Jaminan itu pasti akan menjadi milik kita, karena jaminan adalah kekal abadi selamanya. Bagi kita yang percaya kepada Yesus, walaupun tidak kelihatan oleh mata kita, Roh Kudus beserta kita setiap hari, sama seperti Yesus berjalan bersama murid-muridnya ketika di dunia. Ia menolong kita untuk tetap jujur, terfokus, dan bersemangat sehingga kita pun dapat memuliakan Kristus. Maka kita diharapkan tetap teguh berpegang pada Yesus, menguatkan hati untuk tidak menyembah dan tidak berpaling kepada Allah yang lain, tetapi menguatkan hati kita untuk menjadi saksinya di dunia ini. Semoga bacaan Injil hari ini meneguhkan kembali semangat kemartiran dalam beriman, sehingga pada saat ada penganiayaan, godaan, kesulitan dalam beriman, kita tidak mudah meninggalkan iman, tetapi tetap setia karena Kristus yang akan selalu menguatkan dan menyertai kita. Kita doakan agar Roh Kudus menguatkan kita dalam perjuangan hidup kita. Amin.